Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ayu Latifah untuk melanjutkan video terkait harmonisasi pengelolaan proyek pengembangan software dengan ISO IEC 12207 dan metode Scrum. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait harmonisasi dengan tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana praktik Scrum membantu dalam penerapan praktik yang ditunjukkan dalam model proses pengembangan perangkat lunak dengan standar ISO. Yang pertama, project planning proses, di mana tujuan dari proses perencanaan proyek adalah untuk menghasilkan dan mengkoordinasikan rencana yang efektif dan dapat diterapkan. Proses ini menentukan ruang lingkup manajemen proyek dan kegiatan teknis, mengidentifikasi keluaran proses, tugas dan hasil, menetapkan jadwal untuk pelaksanaan tugas, termasuk kriteria pencapaian dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah proses berkelanjutan yang berlanjut di seluruh proyek dengan teratur merevisi terhadap rencana. Berikut aktivitas daripada ISO IEC 12207 yang diharmonisasikan dengan metode Scrum, di mana definisikan proyek, rencanakan proyek beserta manajemen teknis, dan aktifkan proyek. Dengan metode Scrum, sebelum proyek dimulai, pertemuan perencanaan berlangsung antara pemilik dan anggota tim pengembang. Akan dilakukan inspeksi untuk menentukan tugas yang dapat diselesaikan oleh setiap anggota tim, beserta durasi waktu yang dibutuhkan sehingga memberikan tingkat rincian yang lebih baik. Selanjutnya, project assessment dan kontrol proses. Tujuan dari proses penilaian dan pengendalian proyek adalah untuk menilai apakah rencana tersebut selaras dan layak, menentukan status proyek, kinerja teknis dan proses, dan eksekusi langsung untuk membantu memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana dan jadwal dalam anggaran yang diproyeksikan untuk memenuhi tujuan teknis. Adapun aktivitas ISO dan metode Scrum-nya, yang pertama untuk aktivitas ISO, itu perencanaan untuk penilaian dan pengendalian proyek, penilaian proyek, dan mengendalikan proyek. Bagian metode Scrum dengan Scrum berfokus pada nilai pelanggan. Dengan adanya satu masalah, maka akan dilakukan inspeksi dan adopsi yang memungkinkan, sehingga dijadikan sebagai kemampuan tim untuk dapat memprediksi penyelesaiannya. Yang selanjutnya itu adalah decision process management, di mana tujuan dari proses manajemen keputusan adalah untuk menyediakan kerangka kerja analitis yang struktur untuk tujuan mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan mengevaluasi serangkaian alternatif untuk keputusan pada setiap titik dalam siklus hidup dan memilih tindakan yang paling menguntungkan. Aktivitasnya dari ISO dan Scrum. Untuk bagian ISO itu persiapan pengambilan keputusan, analisis keputusan, mengambil keputusan. Nah, Scrum dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menentukan alternatif yang disukai untuk setiap keputusan dapat dengan mudah dicapai bila menggunakan data objektif. Selanjutnya, information management process, di mana tujuan dari proses manajemen informasi adalah untuk menghasilkan, memperoleh, mengkonfirmasi, mengubah, mempertahankan, mengambil, menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan yang ditunjuk. Manajemen informasi merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan yang ditunjuk yang jelas, lengkap, dapat diverifikasi, konsisten, dapat dimodifikasi, dapat dilacak, dan dapat disajikan. Informasi termasuk teknis, proyek, organisasi, perjanjian, dan informasi pengguna. Informasi sering berasal dari catatan data organisasi, sistem, proses, atau proyek. Adapun aktivitasnya untuk bagian ISO itu prepare for information management dan yang kedua perform information management. Sedangkan yang bagian Scrum itu informasi tentang kinerja proyek dapat dikembangkan dengan cara yang berbeda pada titik yang berbeda dalam siklus hidup dan untuk audiens yang berbeda. Scrum mengumpulkan data dari sumber yang sesuai, misalnya yang dihasilkan dari proses siklus hidup apapun, dan menulis, mengilustrasikan, atau mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan bagi pemangku kepentingan. Berikut ini measurement process, di mana tujuan dari proses pengukuran adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi yang objektif untuk mendukung manajemen yang efektif dan menunjukkan kualitas produk, layanan, dan proses.
Adapun aktivitas ISO-nya, prepare for measurement, perform measurement, dan mengambil keputusan. Sedangkan yang bagian Scrum, itu dalam Scrum pengukuran dilakukan untuk objek yang relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Bukan semua objek diukur. Tim Scrum Master, pelanggan, dan tim manajemen organisasi akan mengukur tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun kesimpulan daripada materi yang telah disampaikan, yang pertama, setelah mengidentifikasi pemetaan antara metode Agile, yaitu Scrum, dan metode proses pengembangan perangkat lunak ISO, kami telah menemukan kesesuaian metodologi Scrum dengan 5 proses manajemen teknis ISO, yaitu perencanaan proyek, penilaian dan pengendalian proyek, manajemen keputusan, manajemen dan pengukuran informasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana praktik Scrum membantu dalam menerapkan praktik yang ditunjukkan dalam model proses pengembangan perangkat lunak ISO IEC 12207. Berikut ini merupakan referensi utama yang digunakan dalam pembuatan video. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini merupakan video terakhir dari serangkaian video terkait harmonisasi pengelolaan proyek perangkat lunak dengan menggunakan ISO dan metode Scrum. Sampai berjumpa kembali di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.